Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai sihir. Dan kali ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan sihir itu sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz Danu. Tapi sebelumnya, saya ada beberapa pertanyaan yang muncul dari netizen dan para pemerhati yang lain gitu. Antara lain pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kemarin saya ada ditanya oleh beberapa teman itu bagaimana kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda negara kita maupun dunia ya pada umumnya Pak Ustadz, karena ada beberapa teman-teman juga yang agak kesulitan dalam hal finansialnya dia karena menghadapi situasi yang begini ini. Terus ada beberapa para ahli juga mengatakan bahwa penyebaran itu akhirnya dari macam-macam disampaikan itu Pak Ustadz. Ada yang karena makan bersama akhirnya terkena COVID seperti itu. Jadi menurut Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz supaya kita bisa survive, bisa menjalani ini dengan akhlak yang baik kira-kira gitu. Monggo Pak Ustadz. Ya, sebenarnya pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Iya. Sudah hampir 1 tahun melanda kita, bahkan dunia tetap. Yang memang orang-orang itu prediksi paling maksimum 3 bulan, 4 bulan, tapi ini enggak. Antrak dulu berapa bulan aja selesai, enggak lama ya. Nah, memang inilah perkiraan orang-orang yang mencoba memikirkan sesuatu itu, orang itu ingin orang lain itu inginnya dia itu mengikuti analisanya dia. Boleh sih, ya Allah memberikan analisa-analisa dia tersebut memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. 1 bulan, 2 bulan selesai, 1 bulan selesai, seperti itu analisa, boleh-boleh aja sih. Tetapi sebenarnya semua pandemi, semua seperti kasus-kasus seperti ini itu kan tetap Allah yang mengizinkan. Semua yang terjadi itu atas izin Allah sebenarnya. Cuma kita sendiri itu nggak paham bahwa kadang kita orang Muslim itu memainkan dirinya itu seperti Tuhan. Orang Muslim, nggak usah orang yang non Muslim, orang Muslim aja itu dia merasa dirinya itu Tuhan. Orang suruh percaya sama ramalannya, nah itu kan dia merasa kalau dia orang udah percaya dia pasti lebih bangga. Itu berarti dia merasa dirinya Tuhan. Orang yang bisa membangun jembatan yang panjang, emang itu tidak kelihatan, tapi kalau dilihat sehari-hari dia merasa dia yang membuat. Walaupun Allah mengizinkan, tapi ujian dia dengan membuat itu kan nggak paham bahwa dengan membuat itu dia sombong apa enggak. Dia bikin gedung, dia bikin tol, dia mengerjakan tugas-tugas negara yang menurut orang biasa, menurut dia itu orang biasa nggak mampu, dia mampu. Dia cerita tentang bahwa dia banyaklah orang-orang seperti itu banyak sekali, walaupun dia seorang Muslim. Apalagi di Indonesia ini kan banyak Muslimnya ya. Jadi karena memang sudah banyak orang yang berpikir bahwa dirinya itu memang dengan tidak ngomong bahwa saya Tuhan, enggak, tetapi Allah itu tahu bahwa dia itu merasa bangga dengan kepandaiannya, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan ilmunya, dia bangga. Saya selalu bangga, termasuk bisa aja seorang bangga dengan ilmu agama, dia hanya bangga, bukan menjalankan.
Nah itu juga harus hati-hati. Karena dengan bangga ilmu agama, Islam itu agama yang paling benar. Ya sih boleh, tetapi persoalan kan bukan kita itu ingin kemenangan dari orang-orang yang bukan Islam. Sebenarnya kan itu. Wong itu sebenarnya hanya ujian kita yang Muslim. Apakah dengan Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, terus kita itu zalim dengan orang lain, kan ya nggak bisa. Kemudian kita merasa ilmu agama kita itu tinggi, kemudian mendolimi saudaranya yang lain yang ilmu agamanya itu menurut dia belum tinggi lah, kan itu kan hanya menurut dia. Prasangka buruk kira-kira buruk dia sendiri yang dia bangun sebenarnya. Nah itu juga sama kalau dia itu dia merasa benar dengan statementnya, padahal itu saudaranya, banyak yang harus dia pelajari. Nah dia dianggap sesat oleh Allah Ta'ala, siapapun dia. Mau dia orang biasa, mau dia pejabat, dia merasa benar dengan ininya, dia menganggapnya benar, ya itu sesat oleh Allah Ta'ala. Dan namanya sesat itu ya pasti masuk neraka, itu jelas sekali itu. Nah gimana caranya? Itu juga akhlak Rasul yang memang Rasul merasa benar dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. Kan enggak, dia tetap lemah lembut kepada siapapun. Cara bicara, baik dengan istrinya, dengan sahabatnya, ataupun dengan lawan-lawannya. Nah itu kan jelas, kalau memang dia sudah minta perlindungan ya dilindungi kan gitu, bukan malah diejek dan sebagainya. Nggak bisa, itu bukan sifat Rasul, dan itu memang yang begitu-begitu sifat tidak baik, Allah jelas tidak ridho. Nah yang kita itu katanya umatnya Rasulullah, kita itu cinta Rasul, lambo ya sifat-sifat baiknya Rasul itu kita contoh kan gitu ya. Sehingga dengan kondisi inilah orang tidak sadar, dia merasa pintar dengan otaknya. Kemudian dia ada kesombongan. Kemudian dia emosional. Kalau orang lain tidak mau menanggapi dia emosional. Nah, orang-orang ini salah satunya. Hanya beberapa tipe orang itu kepilih menjadi yang sering terkena Corona atau COVID itu tadi. Nah, nggak bisa. Memang ada statement dari orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu bilang bahwa Corona atau COVID-19 ini mengenai orang-orang kelas bawah atau menengah ke bawah. Itu kan hanya statement dia. Dia juga nggak pernah dengar Allah ngomong sama dia kok. Jadi orang-orang tersebut itu ngarang. Nah itulah orang yang merasa apa pendapatnya benar. Padahal ya ini Allah. Kemudian di dunia ini kena. Ya kemarin itu Trump kena. Iya. Jadi apa yang mau dibicarakan, makanya kalau begitu jangan. Dan orang itu yang ngomong itu dan golongan orang itu, saya yakin kok dia nggak akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau ucapannya itu salah. Yakin kalau saya, insya Allah yakin. Kenapa? Karena orang begitu itu karena dia merasa benar. Kalau orang merasa benar itu nggak akan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sebagai seorang Muslim, ayolah belajar. Setiap kali kita bicara itu dinilai oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Nah kalau bicara kita salah ya tetap menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala yang nanti akan dijadikan peringatan paling tidak di dunia agar kita itu kembali ke jalan Allah lagi. Nanti kalau udah di akhirat, udah nyemplung aja di neraka. Mulutnya kotor, mulutnya memaki-maki orang, ya udah mulutnya aja digosok, giginya di sana, lidahnya di neraka. Kenapa? Nah, dia omongannya kasar. Orang yang mendengar aja tidak enak, nah, kayak begitu. Walaupun dia Muslim, Ustadz. Lah iya, walaupun dia Muslim, memang karena Muslim itu langsung masuk surga, belum tentu. Nah, disinilah akhirnya COVID itu diturunkan ke semua penjuru dunia oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya COVID ini sebagai alat. Karena bisa aja orang itu diberi nasihat itu susah. Karena orang Islam sendiri merasa kalau merasa pendapatnya benar, kan susah sudah. Padahal orang Islam itu sendiri, termasuk kita-kita yang dakwah itu, ya tetap dicatat sama malaikat kalau salah. Bukan berarti terus biarin nanti para pendakwah masuk surga langsung. Mana, ndak ada catatannya. Kita harus ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah dijelaskan dalam Quran. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Kita harus paham seperti itu. Berarti tidak ada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Lawang Nabi sendiri juga bercerita, jika anakku sendiri itu dia mencuri, saya yang akan motong tangannya. Lah, kan udah jelas. Berarti Nabi sendiri itu tidak menyukai orang-orang yang di dekat Nabi sendiri itu melakukan kedoliman. Itu kalau Nabi sudah berkata begitu memang sudah jelas. Di situ sudah jelas. Makanya orang yang mulia di depan Allah adalah orang yang takwa. Tidak melihat dia mau keluarga Nabi atau dia sahabat Nabi atau umat-umat Rasul yang lain. Termasuk kita-kita. Kalau kita itu masih merasa kita itu benar, kita itu melakukan kedoliman, kemudian menyalahkan orang lain, memaki saudaranya sendiri, ya silakan aja. Di dunia ini, memang kelihatannya di dunia ini kan bisa dilihat orang itu siapa. Bisa, tapi kalau di akhirat nggak lihat. Malaikat itu nggak kenal nama. Maksudnya nggak kenal nama itu bukan terus nama ini bin itu nggak akan dikenal. Yang taunya malaikat itu dosa, amal solehnya sudah. Nama itu hanya identitas saja ya, KTP. Nah, inilah harus kita ketahui sehingga COVID ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dimunculkan terus-menerus, kenapa nggak selesai-selesai? Ya memang itu hanya Allah Ta'ala. Mau pakai vaksin? Iya, tapi bisa aja kalau saya boleh cerita nih, ini menurut saya, bisa aja COVID itu dileremkan oleh Allah, ditenangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada vaksin, ya Allah akan menguji. Yang membeli vaksin, Allah akan menguji orang yang memakai vaksin, bahwa setelah vaksin saya nggak kena COVID. Silahkan, nggak apa-apa. Akhirnya dia akan bangga bahwa yang menjadikan kesembuhan atau tidak terkena COVID itu sebenarnya Allah Ta'ala. Bukan vaksin itu juga. Bukan vaksin. Vaksin itu kan hanya ikhtiar. Upaya manusia. Boleh, nggak apa-apa. Kalau saya mau divaksin, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Iya, benar. Kenapa? Itu kan upaya sama seperti kita itu mau mencari rezeki. Lalu upaya kita apa? Ya kerja. Lalu mau dapat rezeki kok nggak kerja, maunya nongkrong. Kemudian hanya main doa aja nggak bisa. Doa itu memang sebagai salah satu alat. Betul. Tapi nggak bisa itu terus akhirnya kita hanya doa aja. Padahal amal soleh kita ya mana? Omongan masa bletat-bletot, kelakuan juga masih jauh di bawah baik. Betul. Lalu rezeki kok maunya kita besar. Nggak bisa. Dengan seperti itu insya Allah nggak bisa. Makanya itu tetap menguji. Allah menguji bagi teman-teman yang mendatangkan COVID, mendatangkan vaksin. Kemudian Allah menguji bagi orang-orang yang divaksin, itu diuji semua. Nggak akan lepas setiap detik itu. Dari ujian Allah itu nggak akan lepas. Nah, disitulah harus kita pahami. Iman itu kuat. Iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Vaksin itu hanya ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Nah, seperti itu yang menyembuhkan Allah. Yang menjadikan reda COVID, Allah. Yang menjadikan negara kita itu berhasil, ya Allah. Yang menjadikan, ini semuanya Allah aja. Semua karena Allah. Iya, kalau memang ada yang megang, itu hanya orang yang awalnya karena nafsunya dia ingin memegang, tapi ya tetap diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah ridho? Ya belum tentu. Tapi Allah mengizinkan. Kan gitu ya. Allah mengizinkan. Makanya banyak orang-orang ingin duduk jabatan itu ke dukun. Ya kalau dia dapat ya Allah mengizinkan. Bukan persoalan Allah itu percaya dengan dukunnya. Enggak. Kadang dukunnya sendiri itu nggak ngerjain juga dia bisa jadi pejabat kan gitu ya. Nah ini sehingga menjadikan COVID ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kira-kira sampai kapan itu Pak? Nggak tahu sampai. Kalau ditanyain kan saya nggak pernah tanya sama Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah dihadapi dengan baik. Kalau ya pemerintah minta swab kayak gini ya swab ya swab. Kayak momennya saya di MNC disuruh swab ya tiap minggu. Hampir tiap minggu. Ya, tiap minggu. Dan itu di swab semuanya, di swab, kru di swab semuanya. Ya bagus, memang itu ikhtiar. Tidak terus di swab nggak mau ya enggak. Bentuk kan kepatuhan itu juga ibadah Pak Ustadz. Kalau patuh sama Allah Ta'ala ibadah. Patuh sama Allah. Jadi kita menjalankan itu karena Allah. Itu harus digandengkan seperti itu Pak Ustadz barangkali. Ya sebenarnya kalau kepatuhan hanya seperti itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar. Sebenarnya kan Allah itu sudah tahu mana yang akan kena COVID, itu kan Allah tahu. Masalah patuh itu kan hanya biar rapi, biar tertata, biar menurut orang itu COVID tidak menyebar, kan seperti itu. Iya kan, jadi
Banyak yang orang itu momennya lagi makan dengan orang makan semua momennya. Kalau memang COVID itu di titik-titik itu ada yang kena 1, 2, yang lainnya harusnya kena, Iya, kan betul, gitu. Tetapi kan enggak, ya 1, 2 ya 2 itu, padahal yang lain-lain ya pelukan, ya apa namanya, ya makan bareng, ya foto. Tapi kenapa enggak semuanya kena, gitu Pak Ustadz, ya? Iya, kenapa enggak berpikir ke arah sana? Tetap ada rahasia. Tetap ada rahasia dari Allah Ta'ala yang kadang manusia seperti kita itu nggak ngerti gitu. Nah inilah yang harus kita sadari, bahwa COVID ini memang dari Allah. Yang menciptakan semua ada di dunia itu Allah. Harusnya seperti itu. Yang menjalankan itu ya Allah. Emang COVID itu menjalankan dari mana ya? Tanya sama Allah Ta'ala. Allah kan memerintahkan para malaikat. Ya kali malaikat yang ngurusin COVID yang jalanin. Saya juga nggak tahu. Malaikat yang ngurusin COVID yang jalanin sama malaikat yang ngurusin rezeki yang jalanin, kan gitu. Dia akan mendapatkan rezeki, ya habis mendapatkan rezeki stroke. Itu antara malaikat yang ngurusin rezeki sama malaikat yang ngurusin penyakit agar dia stroke kan tetap beda-beda. Kan gitu. Jadi kenapa? Karena memang tubuh manusia itu banyak. Mulut, malaikat yang ngurusin mulut, telinga, malaikat yang ngurusin telinga, mata, malaikat yang ngurusin mata, otak depan, malaikat yang ngurusin otak depan, memori, malaikat yang ngurusin memorinya, otak kecil, semua tubuh manusia itu bisa aja memang itu malaikat semua. Kalau memang tubuh manusia itu tidak patuh terhadap perintah Allah yang ada dalam Quran dan yang juga dikerjakan oleh Rasul yang harus kita kerjakan, ya normal aja manusia itu sakit. Sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Jadi kita harus memahami seperti itu. Allah yang melihat kita. Bukan kita sok pinter dengan kita itu ilmu agama itu. Maaf ya, saya pendakwah kemudian dengan ilmu agama yang hebat itu terus orang lain dibaca. Enggak boleh. Kalau COVID ini diturunkan di dunia ini sebagai peringatan Allah, apa ini termasuk salah satu tanda-tanda akhir zaman, Pak? Ya, insya Allah. Salah satu tandanya itu kan jelas diceritakan oleh dalam hadis itu nanti sepinya Masjidil Haram. Itu kan sudah sepi. Itu sudah jelas. Ya memang. Itu sudah sepi. Mau apa sekarang? Pak Ustadz membaca sampai ke... Enggak pernah membaca. Yang baca hadisnya begitu ya sudah kelihatan. Yang membuat sepi itu bukan tidak adanya orang yang umroh, tidak ada orang berhaji. Enggak, itu dibuka terus kok sama apa namanya Arab Saudi. Dibuka terus. Tapi kenapa Arab Saudi menghentikan? Ya karena takut. Nah takutnya itu kan sudah kebaca. Makanya hadis itu insya Allah benar, sahih. Nah ini kan orang nggak pernah tahu. Ada orang tahu, saudara-saudara kita tahu. Iya, terus apa yang mau dikerjakan dengan dekat akhir zaman ini? Kan kalau cerita tentang akhir zaman kan jelas ya. Bisa lah, hampir semua ustadz jago. Tapi apa yang mau dikerjakan dengan akhir zaman ini? Kalau dia sebagai seorang imam bagi makmumnya, apa? Wah, saya merinding nih Pak Ustadz. Kan harus menjaga semuanya. Akhir zaman itu sesuatu yang tidak bisa dinyana-nyana. Kalau dalam hadis Rasul diceritakan bahwa besok itu di akhir zaman kita harus menyimpan bahan makanan untuk setahun, coba aja. Sudah berpikir ke arah sana belum? Itu aja dulu. Kalau memang kita merasa bahwa kita itu umatnya Rasul yang cinta Rasul, ya buktiin dari titik itu. Apakah kita hanya mengejar dunia dan akhir zaman tidak? Itu sudah mulai kelihatan. Cuma tinggal kapan? Wallahu alam, saya nggak tahu. Kali 7, kali 10 tahun lagi nggak tahu. Apanya Pak Ustadz? Akhir zaman ya? Ya kali ya, tapi saya kan juga nggak tahu juga. Karena yang tahu akhir zaman itu hanya Allah. Hanya Allah yang tahu akhir zaman. Saya hanya sekedar bukan meramal, saya ngira-ngira ini sudah dekat. Dari tanda-tanda itu terjadi sama di Arab sana udah pada hijau. Iya, hijau itu sebenarnya adalah rasa sayang Allah agar teman-teman saudara kita yang di Arab itu bercocok tanam. Ya itulah tanda-tanda akhir zaman. Tapi kadang-kadang hanya cuma subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Hanya gitu-gitu aja. Fenomena alam. Iya. Padahal itu tanda-tanda. Itu tanda dari Allah Ta'ala bahwa kamu itu bercocok tanamlah kamu. Karena kamu itu biasanya ngambil makanan itu dari luar negeri. Dari luar negerimu. Nah kalau ya hanya seneng-seneng aja ya sudah selesai. Itu nanti orang itu seperti dibantai dengan fenomena alam akhirnya. Iya. Makanya di situ harus berpikir.
Berpikir itu memang harus menggabungkan antara Quran dan Sunnah, kemudian hadis yang sahih itu memang digabungkan. Nggak bisa Berarti satu-satu. di balik sesuatu yang terjadi itu sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Nah, jelas. yang dikembalikan kepada Iya, kita. baik itu di muka bumi maupun di langit, maupun di dirimu sendiri. Iya, Itu betul, tanda-tanda Pak Ustaz. kebesaran Allah yang sudah ditulis dalam Quran, dan beberapa ayat itu menceritakan seperti itu. Itu kan sudah dijelaskan. Tapi kita sendiri, orang Islam sendiri, kita yang orang Islam nggak mau pernah belajar. Nggak mau. Kalau kita sudah Islam, kalau kita sudah hafal, kita itu terus kayaknya itu paling bisa, nggak bisa seperti itu. Waduh. Ya Pak Ustaz. Gimana Jadi, mau gitu? Ya, pembahasan kita makanya kalau COVID udahlah ikutin anjuran pemerintah. Kalau saya gitu, apa suruh pakai swab, ya swab. Kalau memang ada yang positif, ya sudah ikutin. Pemerintah juga menyediakan rumah sakit yang memang untuk korban COVID umpamanya. Ya boleh, silahkan, nggak apa-apa, ikutin aja. Iya. Kemudian diperbaiki apa yang kurang, kalau memang ada kesombongan atau emosi atau menyimpan emosi, ya mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun intinya Pak Ustadz. Iya, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala sebelum ajal itu sampai. Masa mohon ampun itu susah sih? Mohon ampun di mana? Ya di titik-titik itu amarah. Emang pernah orang marah itu terus mohon ampun? Jarang orang marah terus mohon ampun, itu jarang. Walaupun dia tahu agama, jarang. Maki-maki aja terus. Itu memang kesalahan kita yang dianggap kita itu tahu agama, tapi dijalanin terus itu kesalahan demi kesalahan. Ya jangan salahkan kalau besok itu orang-orang yang seperti itu masuk neraka itu. Nggak bisa. Sekuat apa sih kekuatan orang-orang seperti kita Islam itu dengan sholat kita? Yakin sholat kita itu udah bagus di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia itu kelihatan, wah hebat sholatnya begini dia. Kan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, alam ngerti kita. Apakah dia sholatnya itu hanya sekedar menjalankan kewajiban atau menutupi dirinya sendiri, sebenarnya dirinya siapa? Karena ada orang yang memang sholat, dia menutupi dirinya karena dia nggak suka sama saudara yang lain, dan dia ngomong dengan lingkungannya, dia ngomong dengan grupnya, dia ngomong dengan, kalau dia punya taklim ya di taklimnya. Nah itu gak sadar kalau dia itu sebenarnya melakukan kedoliman. Sudah bukan ngerumpi. Dia sudah bukan ngerumpi. Dia sudah melakukan kedoliman terhadap saudara-saudaranya. Gak boleh seperti itu. Nah itu untuk COVID kurang lebih seperti itu. Karena gimana menyelesaikan COVID? Ya nggak bisa. Semua yang terjadi itu nggak bisa dirubah. Karena semuanya atas izin Allah. Jadi COVID ini nanti yang ngambil nanti ya Allah Ta'ala sendiri. Yang ngambil itu, yang menyelesaikan ya Allah. Kita hanya cuma mencoba memohon dan memohon terus menerus, dan kita juga menjaga agar kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita. Kemudian kita mohon ampun kalau memang kita orangnya egois, mohon ampun di egois kita. Kalau kita orangnya emosional egois, ya mohon ampun di titik emosional dan egois. Kalau kita orangnya emosional dan kaku, mohon ampun di emosional dan kaku. Ya jangan merasa kita itu ngerti agama atau kita muslim terus akhirnya menyalahkan orang. Enggak perlu. Itu nanti yang mau menyalahkan itu ya Allah. Mau ke orang yang belum muslim kayak atau kepada kita ya Allah. Emang kita yakin kalau kita itu besok masuk surga? Enggak. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Emang rahmat Allah dari mana kalau bisa mau tahu? Susah. Wallahu alam kita nggak tahu. Rahmat Allah itu akan diberikan pada orang yang termasuk takwa. Nah, itu kuncinya. Lah takwa itu nurut omongan Allah. Allah menceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ya lemah lembut. Bukan maunya marah terus, bukan maunya ngecek orang terus, bukan maunya dolimi saudaranya loh. Dia memang tidak ngomong kasar di umum, tapi dia di taklimnya, dia di teman-temannya yang lain, dia dolimin dengan memfitnah. Loh itu sama. Itu tidak lemah lembut di hadapan Allah Ta'ala. Dia tetap mengagresi di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa dia tidak tahu bahwa kita kalau sudah membaca syahadat, itu sudah satu Allah, sudah satu Nabi, itu saudara kita. Apapun kesalahannya, walaupun dia perampok, iya saudara kita. Walaupun dia pencuri, iya saudara kita. Tapi dia kan mencuri, jadi ya cukup gitu. Tapi kan dia mencuri. Dia Islam, dia sholatnya gini, tapi dia memaki orang lain, iya itu tetap saudara kita. Iya saudara kita seiman. Tapi kan hobinya memaki. Ada dia pengecualian. Tetap ada. Dia saudara kita, sholat sama-sama, tapi dia hobinya mukulin istrinya. Akhirnya tangkap polisi.
Lah kan dia saudara kita, iya, tapi kan karena mukulin istrinya ditangkap polisi. Lah kan iya memang beda-beda. Iya, betul. Emang kalau sudah saudara kita bela mukulin istrinya, atau kita bela mati-mati, ya nggak seperti itu. Itu mah buta namanya. Bukan seperti itu. Ya makanya jangan dolim. Sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa itu pasti akan mengenai. Jangan merasa kita itu bisa benar. Terus jangan juga merasa bahwa kita itu hebat dengan bahwa kita tidak terkena COVID. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus memahami itu. Kalau terkena COVID ada yang nggak apa-apa, OTG, orang tanpa gejala. Ya memang itu hanya Allah Ta'ala. Bisa aja memang itu virusnya ada. Karena orangnya biasa-biasa aja. Kayak saudara kita, Haji Zainuddin, dia OTG. Dia. Ada itu Pak Ustaz? Ada emang. Mana orangnya? Udah nggak di sini Pak. Iya, ya karena dia memang orangnya biasa-biasa, jadi dia nggak sesek, nggak ini, ya memang begitu. Karena orangnya memang nggak emosional, hanya cuma jengkel sama istrinya, ya jengkel aja gitu. Nggak bisa disalahkan, seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa disalahkan. Masalah. Baik Pak Ustadz. Itu. Aduh, sahabat beriman, mudah-mudahan penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai banyak hal bisa kita pahami ya. Bisa menjadikan kita semakin sujud dan berusaha untuk merubah perilaku-perilaku kita yang salah di hadapan Allah. Tadi ada beberapa yang bisa saya garis bawahi dari penjelasan Pak Ustadz itu, antara lain jangan marah supaya tidak terkena COVID misalnya. Terus ada lagi COVID ini merupakan tanda-tanda akhir zaman yang tadi dijelaskan Pak Ustadz. Mungkin itu bisa kita angkat nanti dalam pertemuan kita berikutnya ya, tema-tema tersebut. Menyambung tema kita yang lalu mengenai terkena sihir itu, ada beberapa teman juga yang bertanya, jadi bagaimana kita bisa terhindar atau bagaimana cara menyelesaikan dari masalah-masalah kalau kita itu bisa terkena sihir gitu Pak Ustadz. Monggo, gimana kira-kira?